Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari Raj Indonesia. Pada sesi ini, yaitu sesi pertama bagian ke-8, kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengubah transaksi. Di antaranya, kita akan belajar terkait bagaimana apabila ada biaya tambahan, atau apabila ada diskon, atau ada perubahan dari apa yang dipesan oleh jamaah, maka kita akan belajar bersama pada sesi ini. Sekadar informasi, di sistem RH ini Anda akan mendapatkan 6 sesi utama untuk training sistem RH, di mana setiap sesi juga akan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih detail. Seperti saat ini, kita memasuki sesi ke-8 kita memasuki bagian ke-8 dari sesi pertama. Untuk memulai, kita akan segera belajar bersama terkait bagaimana cara mengubah transaksi. Yaitu langkah awal, kita harus login dulu di atas di sini. Jadi apabila belum login, maka Bapak Ibu bisa login. Kemudian klik pada halaman administrasi. Apabila sudah masuk pada halaman administrasi, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu transaksi. Kemudian karena saat ini kita akan belajar untuk mengubah paket umroh, kita masuk pada menu paket umroh. Kemudian masuk ke menu data transaksi. Di sini kita dapat melihat ada beberapa transaksi yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, kita akan mengambil transaksi nomor 2 dari atas, yaitu transaksi dengan kode TRA 008923 untuk paket umroh murah April 9 hari. Kita akan masuk dulu ke detail transaksinya, yaitu dengan cara klik pada tombol berikut. Apabila sudah masuk pada detail transaksi, di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah detail transaksi, yang mana pada data transaksi ini sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya terkait bagaimana membuat paketnya, kemudian bagaimana melakukan transaksinya. Kemudian di sini kita sudah mempelajari ya pada sesi berikutnya, sesi sebelumnya terkait manifest, penyerahan kelengkapan, penerimaan kelengkapan dan lain sebagainya. Termasuk di sini apabila kita melihat pada bagian pembayaran, di mana pembayaran ini sudah kita pelajari pada bagian pertama dan bagian kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa pembayaran yang dilakukan sudah lunas. Berikutnya kita akan mencoba apabila ada perubahan pada transaksi ini. Sebagai contoh, perubahan adalah apabila jamaah menginginkan perubahan yang awalnya tanggal 18 April, misalkan diundurkan menjadi bulan depan atau mungkin pada minggu ke depannya, atau mungkin kondisi dari travel sendiri yang mengharuskan adanya perubahan. Misalkan karena kuota belum terpenuhi sehingga pemberangkatan diundur, atau pada kondisi lain, misalkan pada maskapainya bermasalah sehingga kita perlu ganti maskapai, atau kondisi apapun yang intinya adalah adanya perubahan pada data transaksi, entah perubahan data ataupun penambahan biaya. Yang perlu kita lakukan adalah klik pada tombol ubah data yang ada di bawah di sini, ubah transaksi. Ketika kita klik, di sini kita dapat melihat ada beberapa hal yang bisa kita ubah, yaitu terkait jenis paketnya apa, musim umrohnya yaitu tahun berapa, kemudian program berapa hari. Jadi misalkan jamaah switch ya dari program 9 hari ke 12 hari, maka kita tinggal ganti tanggal ini, lama hari yang ini. Kemudian apabila jamaah akan mengubah keberangkatan atau dari travel akan mengubah keberangkatan, kita bisa tinggal memilih tanggal keberangkatan yang baru di sini. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan dengan kondisi yang baru. Berikutnya misalkan ada perubahan terkait hotelnya, baik itu di Mekah ataupun Madinah, kita juga bisa cukup dengan mengubah data yang di sini. Termasuk misalkan jamaah berubah embarkasinya. Lalu pesawatnya, misalkan dari pesawat ini SV ada kendala sehingga SV tidak bisa berangkat. Kemudian kita ada kebijakan untuk mengubah pesawatnya dari SV ke maskapai lain, kita tinggal pilih di sini. Misalkan berubah ke Malaysia Airlines atau berubah ke Garuda sehingga SV-nya tidak jadi. Atau mungkin pesawat ini transit sehingga SV dan Lion misalkan. Jadi Lion dulu transit di mana, kemudian dilanjutkan dengan SV. Jadi tinggal kita sesuaikan perubahan seperti apa yang kita kehendaki. Di sini ada data terkait pemberangkatan. Pemberangkatan akan kita pelajari pada sesi 1 pada bagian-bagian selanjutnya.
Termasuk di sini terkait jenis kamar kita juga bisa ubah, misalkan jamaah dari kamar awal kuat yang dipesan, kemudian jamaah pindah ya. Jamaah request untuk pindah atau kita yang mungkin yang memindahkan dari kuat ke triple atau double. Lalu di sini ada harga paket, ini bisa kita ubah. Idealnya harga paket ini tidak ada perubahan. Nah, lalu apabila ada penambahan biaya, sebagai contoh misalkan si jamaah ini ternyata tahun lalu dia sudah berangkat, sehingga pada tahun ini ketika jamaah berangkat, jamaah ini terkena yang namanya visa progresif. Bagaimana perlakuannya di sistem? Ketika jamaah ternyata terkena visa progresif, maka kita perlu menambahkan biaya tambahan di sini. Jadi tidak dengan cara mengubah harga paket, tapi dengan cara menambahkan biaya di sini. Akan saya contohkan. Nah, misalkan di sini si jamaah ini terkena visa progresif. Nah, apabila setelah kita cek dan terkena visa progresif, tinggal kita masukkan biayanya. Apakah visa progresif akan ditagihkan dalam rupiah, ataukah real, ataukah dolar? Misalkan akan ditagihkan pada rupiah dengan tagihan sebagai contoh misalkan 7.500.000. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, dengan ini kita sudah menambahkan satu biaya tambahan yaitu visa progresif. Jadi ketika ada perubahan biaya yang dikarenakan hal-hal yang sifatnya tidak karena kesalahan paket. Nah, kesalahan paket itu misalkan, jadi harga paket ini 19 juta. Tapi ketika kita entry, nolnya misalkan kurang 1 atau kelebihan 1, jadi 1.900.000 atau 190 juta. Nah, kalau ketika ada kesalahan paket, baru kita ubah harga paketnya. Tapi, idealnya harga paket ini tidak berubah-ubah. Ketika ada biaya tambahan atau ada diskon, tinggal kita mainkan di sini. Sehingga tidak merubah harga paket yang ada. Dengan tujuan kita tetap bisa tahu berapa harga jual paket itu pada awalnya. Lalu ketika harga berubah, apa saja komponen yang merubah harga dari paket tersebut. Dengan ini kita tahu rekapnya. Termasuk misalkan visa progresif yang ditanggungkan oleh perusahaan adalah 7.500.000, misalkan seperti ini. Lalu misalkan jamaah ini melakukan yang namanya negosiasi. Jadi dia menawar ya harga 7.500.000, padahal harga 7.500.000 ini istilahnya mungkin sudah harga net gitu ya. Nah, lalu setelah nego, setelah proses diskusi ya, akhirnya dari travel, oke, saya beri diskon 500.000. Nah, misalkan jadi 7 juta. Kita punya dua cara. Yaitu yang pertama adalah merubah harga yang di sini. Yang awalnya 7.500.000 karena di diskon 500.000 ya, jadi 7 juta. Ini cara pertama. Cara kedua, yaitu cara yang saya sarankan, karena 500.000 tadi sifatnya adalah diskon, karena sifatnya potongan ya, dari harga awal 7.500.000, kemudian setelah hasil negosiasi, sehingga terjadilah yang namanya diskon. Ketika ada diskon, walaupun diskon itu hanya mengurangi visa progresif, lebih baik dimasukkan pada bagian potongan harga. Alasannya kenapa? Nah, akan saya contohkan nanti. Sebagai contoh, di sini kita tambahkan dulu diskon 500.000. Di sini misalkan kita berikan keterangan yaitu diskon untuk visa progresif. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan diskonnya. Ketika diskon sudah berhasil tersimpan, di sini kita bisa melihat ada satu biaya tambahan 7.500.000 dan ada satu diskon 500.000. Diskon ini menerangkan untuk visa progresif. Ketika sudah selesai, apabila ada catatan tinggal kita isi. Apabila tidak ada, tinggal kita simpan di sini. Akan saya contohkan misalkan. Nah, data sudah saya simpan. Ketika data sudah kita simpan, ketika kita scroll ke bawah, kita lihat akan terlihat adanya biaya tambahan 7.500.000. Dari harga paket 19 ada tambahan 7,5 juta. Dan ada diskon yaitu 500.000 di sini. Sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh jamaah adalah 26 juta. Nah, yang saya maksud ketika diskon 500 ini untuk memotong visa progresif, kenapa tidak langsung di visa progresif diubah menjadi 7 juta? Kenapa harus dipisahkan diskonnya di sini? Sebenarnya outputnya adalah sama, outputnya yaitu langsung ke total harga, cuman akan menimbulkan sisi psikologis yang berbeda. Misalkan ketika di sini masuk 7 juta,
Jadi 500.000 tidak kita masukkan di diskon ya, tapi langsung masuk ke Visa Progresif 7 juta, maka akan berpeluang ditawar lagi paket ini. Nah, jadi untuk misalkan di kedepannya ya, si jamaah ini lupa kalau ternyata dia sudah pernah didiskon. Ketika membayar lagi, dia melihat, loh ini kok ada 7 juta untuk Visa Progresif, nanti dia bisa berpeluang menawar lagi ketika dia melihat harganya ini. Melihat loh dari 19 juta naik ke 26. Nah, nanti ditawar lagi. Karena apa? Dia tidak melihat ada poin diskon di sini. Nah, jadi walaupun harganya 7.500.000 yang kita lempar, setelah negosiasi jatuhnya hanya 7 juta, 500-nya itu jangan, saran saya adalah masukkan ke diskon. Jadi jangan langsung mengurangi di sini menjadi 7 juta. Tapi masukkan menjadi diskon 500.000 sehingga dengan ini baik kita ataupun jamaah tetap kita tahu harga asalnya berapa, kemudian sudah dipotong berapa sehingga menghasilkan harga neto berapa di sini. Nah, ini contohnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat pada yang namanya rekap pembayaran, pada data pembayaran yang tadi lunas, saat ini akan ada kekurangan biaya, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Berasal dari mana? Berasal dari Visa Progresif yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu Visa Progresif 7,5 juta, kemudian dikurangi diskon di sini 500.000 sehingga hasil akhirnya adalah 7 juta. Termasuk di sini ketika kita melakukan pencetakan rekap pembayaran, ketika kita serahkan pada jamaah, nah di sini terlihat diskonnya. Sehingga hasil akhir walaupun mungkin terlihat besar, tapi sudah ada potongan harganya. Jadi menyeimbangkan untuk menghindari jamaah ini menawar lagi. Jadi ketika misal tidak ada diskon ya di sini, nah dia akan tawar lagi nanti peluangnya. Karena apa? Dia melihat loh kok jadi 26.500 gitu ya. Tapi ketika sudah ada diskon, nah kan lebih mudah. Kita bisa mengatakan loh itu sudah didiskon 500.000. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa diskon terlihat. Kemudian harga akhir juga terlihat ya di sini. Nah, ketika memang sudah terlihat ada biaya tambahan, nah terlihat ada kekurangan di sini, kita tinggal setor pembayaran lagi. Misalkan si jamaah sudah membayar, tinggal kita catat di sini. Adapun bagaimana cara pembayaran, sudah kita pelajari bersama di sesi pertama bagian kedua. Ada video yang bisa Bapak Ibu pelajari pada bagian sebelum dari bagian ini, yaitu pada bagian kedua. Ini tadi terkait bagaimana cara kita mengubah transaksi, termasuk bagaimana kita menambahkan apabila ada biaya tambahan, dan bagaimana caranya melakukan potongan transaksi. Berikutnya akan saya contohkan terkait pengubahan transaksi juga pada bagian waktu transaksi. Nah, apa pentingnya kita mengubah data ini kalau memang perlu? Jadi apabila transaksi di travel Bapak Ibu dilakukan memang sesuai waktunya, artinya ketika saat itu ada jamaah, juga pada saat itu juga dicatat, atau minimal pada hari itu juga dicatat, maka ini tidak perlu. Tapi apabila mungkin Bapak Ibu ingin melakukan pengubahan, atau mohon maaf ya, ingin melakukan entry pada transaksi yang sudah lewat, misalkan sebagai contoh pada bulan ini adalah bulan Februari misalkan. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin melakukan entry transaksi yang dilakukan pada bulan Januari. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan seluruh transaksi yang sudah lewat ya, atau beberapa transaksi yang sudah lewat, dimasukkan mulai periode Januari 2019, dimasukkan semua. Nah, apabila kita memasukkan transaksi yang sudah lewat, waktu transaksi ini pada dasarnya mengikuti waktu kapan dilakukan transaksinya. Sehingga ketika Bapak Ibu memasukkan transaksi bulan Januari dan dimasukkan pada bulan Februari, maka waktu transaksi yang tampil di sini adalah transaksi bulan Februari, dicatatnya sebagai bulan Februari. Kenapa? Karena Bapak Ibu melakukannya pada bulan Februari. Padahal yang dimaksud adalah transaksi itu dilakukan pada bulan Januarinya. Jadi istilahnya kita mengentry transaksi yang sudah lalu, yang sudah lewat. Nah, ketika kita mengentry transaksi yang sudah lewat, maka kita perlu mengubah waktu transaksinya yang di sini. Kita sesuaikan. Jadi misalkan, transaksi ini sebenarnya tidak pada bulan Februari. Transaksi ini dilakukan pada bulan Januari. Nah, sebagai contoh seperti itu. Kenapa kita perlu mengubah waktu transaksi? Karena pengubahan pada data ini, pengubahan pada waktu transaksi, ini akan membuat ada penyesuaian ulang nantinya di jurnal.
Karena apa? Semua transaksi yang dilakukan itu di jurnal otomatis yang ada pada sistem keuangan yang akan kita pelajari bersama pada sesi kelima nanti. Jadi ketika transaksi memang dilakukan pada bulan Januari, maka ubah waktu transaksinya ke bulan Januari sesuai dengan tanggalnya. Adapun jamnya akan lebih baik apabila sesuai. Apabila memang lupa jamnya, minimal adalah harinya bisa tepat. Sehingga jurnal keuangan yang dihasilkan itu juga akan sesuai dengan waktu transaksinya. Nah, karena apa? Waktu pada jurnal itu akan mengikuti pada waktu transaksi yang di sini. Jadi, tidak hanya pada waktu pencatatan, tapi pada waktu transaksi yang ada di sini. Nah, dengan sistem seperti ini, artinya apa? Walaupun kita entry data transaksi yang sudah lewat, ini tidak akan mengganggu sistem keuangan yang sudah berjalan. Karena apa? Sistem keuangan yang sudah berjalan sudah akan disusun secara otomatis oleh sistem, mengikuti waktu-waktu transaksi yang ada, sehingga keuangan Bapak Ibu akan lebih rapi, serta orang finance Bapak Ibu juga akan jauh lebih mudah dalam melakukan entry data dan dalam mencetak laporan keuangan. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada sistem RH yang mungkin belum dimiliki oleh sistem-sistem lain. Karena pencatatan se-fleksibel ini sejauh ini yang paling detail adalah pada sistem RH. Berikut adalah, jadi demikian ya, adalah pembelajaran bersama, adalah training terkait bagaimana cara mengubah transaksi. Saya review sedikit, jadi tadi kita hanya perlu masuk pada halaman administrasi, kemudian kita masuk pada detail transaksinya, sebagai contoh seperti ini, lalu kita tinggal melakukan penyesuaian pada beberapa data. Jadi sekian dari video pembelajaran yang bisa kami berikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.